Yuzi. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Apakah semua yang aku lakukan berhubungan dengan kamu? Bisakah yang kamu lakukan membuat orang memikirkan hal-hal baik? Gaoji, aku peringatkan kamu. Jangan muncul di depanku lagi. Berhenti berpura-pura bertemu lagi. Jangan terlalu narsis. Aku tidak tertarik untuk melacakmu. Aku di sini untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Adapun hal lain bukan urusanku. Dan si Cheng dari Fancy. Aku tidak percaya kamu kembali bersamanya lagi. Atau kalian berdua bersekongkol. Kamu memihak padaku. Jangan salah paham pada orang lain. Apa tebakanku benar bukan? Kamu merencanakan semua ini sejak lama. Aku hanya salah satu targetmu. Sudah selesai. Kupikir kamu tidak akan berbicara denganku lagi. Kamu benar. Bagus. Maka kita tidak ada hubungan satu sama lain. Bolehkah aku pergi sekarang? Adapun pemasangan bros, kita lebih memilih untuk memilih berlian yang lebih besar dan tipis, sehingga lebih mudah dipakai. Di perusahaan tempat aku dulu bekerja, ada seorang master berpengalaman. Namanya Zhao, dia punya keterampilan yang luar biasa. Dia bisa membuat jenis desain berlubang. Setiap sudut yang dia temukan sangat teliti. Dan produk jadi sangat tipis. Lebih baik jika kita memilikinya di sini. Dia mungkin punya beberapa saran bagus untuk kita. Aku penasaran, kalau kita bisa berkonsultasi dengannya. Kita lihat saja setelah menyelesaikan laporan kerja ke Bos Lei. Kita bahas nanti. Ayo, oke. Ayo, Bos Lei sudah datang. Bayar aku perkenalkan. Ini Bos Yu dari Ruihua. Dia muda tapi berpengalaman. Ini desainer dari studio Shui Xiao, Nona Gao Jia. Desain bergaya Tiongkok sangat menonjol kali ini. Sangat bagus. Apakah aku bisa menang? Tergantung pada mereka. Tolong tunjukkan draft desainnya ke Bos Yu. Oke, Bos Yu. Ayo duduk. Sangat elegan. Dan sangat Tiongkok. Apakah ini draft akhir? Kami sudah mulai membuat polanya. Bos Lei, aku harus menelepon di luar. Aku akan segera melaporkan kondisi kerja padamu. Tidak masalah, silakan.
Bos Lei. Bukankah kamu bilang ingin sesuatu yang mewah? Aku memang ingin sesuatu yang mewah. TAPI, mereka membujukku dan bilang jangan pendekin pendapat orang lain. Jujur pada diriku sendiri. Mereka pandai berbicara. Alasan utamanya adalah aku tersentuh dengan desain mereka. Kenapa kamu ada di mana-mana? Aku tidak ingin berurusan denganmu, tapi aku tidak perlu sengaja menghindarimu. Kita berdua cuma pura-pura gak kenal aja. Pura-pura gak kenal. Gimana? Skill aktingku gak sebagus kamu. Masa ia gak mau ngajarin? Jalannya ada di jalannya. Masih ada artinya gak kalau diulang lagi. Sekarang kamu udah yakin aku bohong sama kamu. Ya udah lupakan aja kita. Hapus semua yang pernah ada antara kita. Bukan kamu buat terjebak di situ. Apalagi bikin rencana cadangan. Kan emang keahlian kamu. Siapin diri buat segala risiko, termasuk urusan perasaan. Masa iya? Kamu salah. Dan sekarang bikin aku merasa kamu yang merasa paling benar. Kamu bilang, aku punya rencana cadangan buat hubungan kita. Gimana dengan kamu? Apakah kamu pernah anggap aku sebagai pilihan pertama? You ahi. Jaga sikap. Ayo makan malam bareng. Dan bahas soal institut perhiasan itu. Kayaknya aku gak bisa. Aku ada rencana lain. Boss Lei, ada masalah sama produk jadinya. Kita harus balik dan cari solusinya. Sudah dulu ya. Oke, aku ada janji. Main making malam sama boss you malam ini. Mau. Diskusi. Bisa lain kali aja. Ayo makan malam dan santai. Mau. Bos you lihat bos si. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan. Janji apa yang begitu penting? Apa karena Nona Gao? Ajak dia datang. Kita semua bekerja di industri yang sama. Mari kita saling mengenal. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Baiklah. Aku akan menanyainya untuk datang. Aku cukup kesal. Akhir-akhir ini. Mari kita bersenang-senang malam ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo.
Mira Kasimiwa, bintang-bintang baru di industri desain. Hari ini kita berkumpul. Dan kita saling mengenal. Mari kita bekerja sama erat di masa depan. Saya ingin mengajukan toast. Ayo. Aku yang pertama. Ayo. Selamat makan. Silakan. Aku akan menjawab telepon dulu. Apa yang terburu-buru? Oke, aku mengerti. Maaf. Ada sesuatu yang sangat penting. Aku harus menanganinya sekarang. Aku tidak bisa bersama kalian hari ini. Silahkan makan. Pesan apa saja yang kalian suka. Permisi. Apa yang terjadi hari ini? Berbagai macam orang datang makan bersama. Aku mengagumi keberanianmu. Yuzi, aku sedang diet. Aku tidak bisa makan daging di malam hari. Makanlah untukku ya. Gao Jie ini makan lebih banyak. Jangan mengambilnya. Karena terlalu percaya diri dan memilih meninggalkanku. Mengapa aku masih harus menjaga? Aku ikut ya. Pasti akan selalu ada orang yang mengerti betapa berharganya dia. Dia meninggalkanmu mungkin karena kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Akhirnya, si jalang itu pergi. Yuzi makanlah lebih banyak. Bolehkah aku menemanimu? Makan sesuatu. Kalau begitu kita anggap ini sebagai makanan diet lagi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa merawat perusahaan Sui Xiao? Perusahaan Shui Xiao pikir itu tanggung jawabmu. Kamu benar-benar hebat. Mungkin setelah beberapa tahun, aku bisa menjadi bos yang santai. Bukankah itu menyenangkan? Kemampuan desainku masih dalam pemulihan. Tidak peduli seberapa luar biasa inspirasinya. Kalau aku tidak bisa menggambarnya, bagaimana aku bisa disebut seorang desainer? Aku seharusnya tidak menjadi satu-satunya harapanmu. He Wenweng juga luar biasa. He Wenwen. Dia sudah pindah ke perusahaan Rui Hua. Apakah dia pergi karena kesal padaku? Setiap orang punya ambisinya sendiri. Lagi pula Hua Rui juga perusahaan besar. Wajar kalau dia pergi. Jangan terlalu banyak berpikir. Oh ya. Tadi kamu. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Bagaimanapun semua ini sudah terjadi, Tuhan juga menghukumku dengan mengambil kembali bakatku. Aku lelah terlibat dalam ini. Atau mencari tahu siapa yang memanfaatkan siapa nanti.
Satu-satunya yang akan kulakukan adalah merawat ibu. Memulai yang baru, hidup baru. Wow, seram sekali. Ketika seorang pencuri bisa bahkan bersikap sombong. Gao Hui, kamu bilang padaku, bagaimana caranya kamu mencuri desain yang kami buat untuk Bos Lei? Dan bagaimana kamu bisa berbohong tanpa malu-malu? Kamu yang mencuri, Giant He Wenwen. Dan sekarang kamu berteriak hentikan pencuri? Apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya desain Dengan ini? He Wenwen? Ada. Nama He Wenwen jelas tertulis pada sertifikat pendaftaran hak cipta. Dan ini telah disetujui oleh pemilik hak cipta. Sekarang desain ini milik perusahaan Rui Hua. Malu-maluin kamu. Siapa yang benar-benar memalukan? Yah, kurasa kamu belum mendapat pelajaran yang cukup dari Yuzhi waktu itu. Gao Jie, aku bersumpah akan menghentikanmu. Jangan pernah bermimpi mendapatkan keuntungan dengan cara curang apapun. Mengetahui untuk tidak menjiplak desain orang lain adalah dasar. Sebagai seorang desainer, kamu dan aku dulu adalah pesaing di panggung yang sama. Tapi sekarang, kurasa aku salah menganggap batu sebagai emas. Kamu memalsukan kebenaran. Ada apa Nona Gao? Kamu mengulang trik lama lagi. Mencuri milik orang lain, lalu berpura-pura menjadi korban? Kenapa kamu begitu diam? Kupikir itu kekuatanmu untuk menghadapi hal seperti ini. Kamu juga percaya? Sekarang aku mengerti. Benar-benar tidak ada kepercayaan di antara kita. Jangan ucapkan kata itu bagiku. Kamu tidak memenuhi syarat. Berani sekali kamu bicara padanya dengan tidak tahu malu seperti ini. Kamu pikir kamu belum cukup menyakitinya. Gao Jie sini makan lebih banyak. Jangan ambil itu. Karena dia terlalu percaya diri dan memilih untuk meninggalkanku. Kenapa aku harus tetap menyimpannya bersamaku? Akan selalu ada orang yang mengerti betapa berharganya dia. Dia meninggalkanmu mungkin karena kamu tidak tahu cara menghargai. Akhirnya, si jalang itu sudah pergi. Yuzhi makan lebih banyak. Bolehkah aku menemanimu? Makan sesuatu. Baiklah, kurasa kita harus menganggap ini sebagai makanan diet. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ceketadak, bagaimana kamu bisa merawat perusahaan Sui Xiao? Perusahaan Shui Xiao, kukira itu tanggung jawabmu. Kamu benar-benar mampu. Mungkin setelah beberapa tahun, aku bisa menjadi bos yang santai. Bukankah itu menyenangkan? Kemampuan desainku masih dalam pemulihan. Tidak peduli seberapa luar biasa inspirasinya. Kalau aku tidak bisa menggambarnya, bagaimana aku bisa disebut sebagai seorang desainer? Aku seharusnya tidak menjadi satu-satunya harapanmu. He Wenwen juga luar biasa. He Wenwen. Dia sudah pindah ke perusahaan Rui Hua.
Apa? Apakah dia pergi? Karena dia kesal padaku. Setiap orang punya ambisinya sendiri. Lagi pula Huarui juga bisnis besar. Wajar kalau dia pergi. Jangan terlalu banyak berpikir. Oh ya. Di sana kamu. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Bagaimanapun hal-hal ini sudah terjadi, Tuhan juga telah menghukum saya dengan mengambil kembali bakat saya. Saya lelah terlibat dalam hal ini, atau mencari tahu siapa yang mengeksploitasi siapa nanti. Satu-satunya yang akan saya lakukan adalah merawat ibu, memulai yang baru, hidup baru. Wow, sungguh menyeramkan. Ketika seorang pencuri bisa bahkan bersikap sombong. Gao Hui, kamu beritahu saya, bagaimana caranya kamu mencuri desain yang kami buat untuk Bos Lei? Dan bagaimana kamu bisa berbohong tanpa malu? Kamu yang mencuri, Giant He Wen. Dan sekarang kamu berteriak pencuri? Apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya desain Dengan ini? He Wen? Ada. Nama He Wen jelas tertulis pada sertifikat pendaftaran hak cipta. Dan ini telah disetujui oleh pemilik hak cipta. Sekarang desain ini milik perusahaan Rui Hua. Malu. Siapa yang benar-benar memalukan? Yah, saya pikir kamu belum mendapat pelajaran yang cukup dari Yuzi waktu itu. Gao Jie, saya bersumpah akan menghentikanmu. Jangan pernah bermimpi mendapatkan keuntungan dengan cara curang apapun. Mengetahui tidak menjiplak desain orang lain adalah dasar. Sebagai seorang desainer, kamu dan saya dulu adalah pesaing di panggung yang sama. Tapi sekarang, saya pikir saya salah menganggap batu sebagai emas. Kamu memalsukan kebenaran. Apa masalahnya Nyonya Gao? Kamu mengulangi trik lama lagi. Mencuri milik orang lain, lalu berpura-pura menjadi korban? Kenapa kamu begitu diam? Kupikir itu adalah keahlianmu untuk menghadapi hal seperti ini. Kamu juga percaya? Sekarang aku mengerti. Benar-benar tidak ada kepercayaan di antara kita. Jangan katakan kata ini padaku. Kamu tidak pantas. Beraninya kamu berbicara padanya seperti itu tanpa rasa malu? Kamu pikir kamu belum cukup menyakitinya? Kamu yang membuat kesalahan. Tapi kenapa seperti ini? Kamu berada di posisi moral yang tinggi, kamu bilang aku punya rencana kedua untuk hubungan kita. Dan bagaimana denganmu? Pernahkah kamu menganggapku sebagai pilihan pertamamu? Bahkan sekali? Gao Jie, apa yang kamu ragukan? Setelah apa yang Si Cheng lakukan untukmu dibandingkan dengan menyelamatkan perusahaan Si Cheng diinjak-injak oleh Yuzi, tidak ada apa-apanya. Ini dirancang bersama oleh ibuku dan aku. Semua sampel ada di sini. Ini sangat cepat. Aku mengawasi mereka sendiri sepanjang waktu. Kurasa mereka tidak berani menunda. Menurutmu desain bergaya Tiongkok ini bagus? Untuk menyesuaikan dengan grup Sujin, ibuku telah meneliti berkas yang tak terhitung jumlahnya. Oh ya. Bagaimana kabar konferensi persnya? Aku akan membahas ini denganmu. Untuk membuat gayanya sesuai dengan ornamen ini, aku ingin tata letak lokasi konferensi pers juga dirancang dengan gaya tradisional Tiongkok. Menurutmu warna apa yang lebih baik? Merah atau yang lain? Kurasa merah boleh saja, tapi terlalu mencolok. Aku tidak mau merah, ganti yang lain. Warna apa yang kamu suka? Mr. Yu,
Ada seorang wanita bernama Gao Jie yang ingin bertemu denganmu. Tolak dia. Maaf MS Gao, Mr. Yu sedang rapat. Dia tidak bisa menemui Anda sekarang. Tidak apa-apa, aku bisa menunggunya. Mengapa Gao Jie ada di sini? Bagaimana dia bisa datang ke sini tanpa malu, setelah menipu perasaan Mr. Yu? Kamu bilang begitu. Mr. Yu mengapa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini, pergi. Aku benar-benar punya masalah besar untuk Yushi. Aku tidak peduli masalah apapun yang kamu punya. Kamu tidak punya kualifikasi untuk bertemu Yushi lagi. Resepsionis. Beritahu satpam. Rui Hua Company bukan tempat yang bisa diakses. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Itu barang-barangmu. Ambil saja. tidak membutuhkannya lagi. Kamu bisa langsung membuangnya. Aku di sini untuk memohon padamu untuk mengizinkan desain Pak Laiba kepada Sui Xiao Company dan bekerja sama dengan kami. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu masih bisa begitu tidak tahu malu? Jika aku tidak mendapatkan izinmu hari ini, aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu mengatakan ya. Terserah. Mengapa kamu masih di sini?
Aku tidak akan mengganggumu terus-menerus jika kamu mau berbicara denganku. Kamu memintaku untuk memberikan kesempatan kepada Sui Xiao. Kenapa kamu pikir aku masih akan membantumu? Apakah kamu pikir kamu belum mengambil cukup dari aku? Kenapa kamu begitu terobsesi untuk merebut? Kamu pikir aku berhutang padamu? Aku tidak tahu bagaimana mengubah pandanganmu tentang aku, dan juga aku tidak di sini untuk bertengkar denganmu. Tapi aku tahu bahwa si Cheng benar-benar seorang desainer berbakat di bidang ini yang reputasinya tidak seharusnya dihancurkan dengan cara ini. Apa yang kamu katakan tidak lain adalah menunjukkan kepedulianmu yang kuat padanya. Dan menyalahkan aku karena merusak bakat besar seperti dia. Benar. Kenapa kamu tidak memintanya untuk membagi? Karena dia adalah bakat yang terkutuk. Aku ingin memberikan ini padamu. Terima kasih untuk memberikan aku harapan. Kamu masih menyimpan cuti ini. Tentu. Ini adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Pastinya aku harus menyimpannya dengan baik. Kamu tidak menggambar ini. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah bisa menggambar desain lagi. Bagaimana dia bisa kehilangan kemampuan desainnya? Apakah karena apa yang terjadi pada pertunangan kita? Tapi dia yang menjebak aku. Mungkinkah dia tidak tahu konsekuensinya? Atau dia berbohong lagi? Yankai, tolong selidiki sesuatu untukku. Yugi, aku masih ingin bertanya padamu. Kamu tidak berhak berbicara denganku. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab? Atau cewek bos dari perusahaan Sui Xiao? Suruh si Cheng ngobrol sama aku. Ini surat kuasanya. Coba lihat. Desainer, He Wenwen. Mr. Yu, Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Desainer ini, saya bilang yang lalu, adalah anggota perusahaan Sui Xiao. Dan waktu dia mengundurkan diri, tepat ketika Gao Jie dan aku selesai mendesain The Well of Time. Aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi antara kalian. Tapi kali ini, hak cipta desain Palaiba pasti milik perusahaan Rui Hua. Kami bisa memilih tidak menuntut kalian. Dengan syarat, Anda dan Gao Jie harus ikut serta dalam pasca produksi Palaiba sampai selesai. Tentu, Palaiba adalah utamanya karya kami. Itu kewajiban kami untuk ikut sampai selesai. Selain itu, setelah pekerjaan selesai, produk ini akan dikirim ke New York untuk pameran. Ini hanya akan berpartisipasi atas nama perusahaan Rui Hua dan Bosley. Perusahaan Sui Xiao tidak akan disebut. Yuzhi, jujur saja, aku benar-benar tidak percaya
bahwa Anda akan bekerja sama dengan saya sejak awal. Aku di sini hanya karena Gao Jie telah membujukku berulang kali. Sui Xiao yang mendesain ini, dan kami yang membuatnya. Dan sekarang Anda bilang akan menghapus nama kami? Maaf. Orang yang jujur tidak akan menerima pemberian. Aku lebih baik menjual perusahaanku daripada setuju untuk protokol ini. Kamu cukup bangga. Tapi apakah kamu tahu siapa yang memberimu kebanggaan ini dan siapa yang memberimu kesempatan ini? Apakah kamu tahu berapa kali Gao Jie memohon padaku tentang ini? Apakah kebanggaan si Chengmu berdasarkan pada seorang wanita? Permohonan. Dalam hal ini, dia lebih tenang darimu dan lebih jelas. Jika saat ini kamu tidak tahu bagaimana beradaptasi dan tidak tahu bagaimana mengalah, maka itu bukan Paraiba. Kupikir Shui Xiao Mu tidak akan pernah jauh. Kita berdua adalah komandan perusahaan. Kamu harus mengerti bahwa semangat tidak bisa menyelesaikan apapun. Ku dengar Lei Xiangdong bilang bahwa roda waktu sedang bersiap untuk mengadopsi kombinasi teknologi Tiongkok dan Barat. Gao Jie berulang kali menyebutkan bahwa kamu hebat. Maka desain yang bagus harus memiliki produksi yang bagus. Untuk kontras, sejak kita Ruihua setuju untuk bekerja denganmu, mengapa kamu tidak menangkap kesempatan dan memanfaatkan dengan baik kerajinan di grup kustomisasi Ruihua? Lepaskan martabat pribadimu yang disebut. Pikirkan baik-baik. Ruihua adalah satu-satunya pilihanmu. Aku merasa sangat menyesal padamu, karena aku membuatmu tidak bahagia. Gao Jie, mengapa kamu masih memikirkan meminta maaf di sini? Sudah siap gambar sketsnya? Sudah pindahkan batu pinusnya? Baiklah, saya akan pindahkan batunya sekarang. Kembali. Lihat dirimu, kamu ini cewek. Apa yang ada di rambutmu? Ayo. Sudah dapat. Tidak oke. Para master tua sedang bekerja serius untukmu, tapi kamu bercanda di sini. Ini bukan bercanda. Yu Hong ini bukan urusanmu. Di luar bukan urusanku, tapi di sini. Di Ruihua. Tolong, patuhi etika profesionalmu untuk memberikan sedikit sikap profesionalkan. Kami hanya partner dengan Ruihua paling-paling dan memberikan hasil akhir. Jadi, metode dan sikap kami dalam bekerja adalah urusan internal Shui Xiao. Pada titik ini, sepertinya kamu tidak perlu ikut campur. Oke. Dan kamu baru saja tersenyum. Sekarang malah poker face begitu melihatku. Mau hancurkan bros lagi. Sudah kukatakan, korporasi ini tertulis di kontrak. Kamu menggunakan kekuatan negara untuk balas dendam pribadi. Intimidasi jahat. Apakah ini, Ruah, manajer umum grup Sujin, gaya kerja? Tidak. Itu harus menjadi sarana prestise. Jadi saya ingin tahu etika profesional Anda sendiri. Saya harap Anda jangan bicara terlalu cepat. Anda harus ingat, garis hidup Shui Xiao. Ini membutuhkan Anda untuk menyerahkan pekerjaan yang baik. Saling mendorong dengan Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Halo, apakah ini perusahaan properti? Apakah saya mengatakan bahwa kotak di luar rumah saya harus diambil? Apakah sebegitu tidak efisien?
Halo, Apakah Anda mengumpulkan kotak itu? Siapa yang meminta Anda untuk mengumpulkannya? Kembalikan padaku. Tidak ada yang bisa kurang. Bisnis adalah bisnis. Masalah pribadi dan bisnis akan dipisahkan. Ini semua omong kosong. mereka menghentikan pembuatan hanya dengan satu kata. Kami adalah ikan, mereka adalah pisau. Kami dipermainkan di tangan mereka. Sebagai orang luar, kita seharusnya tidak terlibat dalam bisnis Ruihua mulai sekarang. Tapi kami menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha pada Wheel of Time. Sejujurnya, saya hanya merasa sedih untuk desain yang telah dilakukan. Saya tidak ingin itu dihentikan dengan cara ini. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Akan ada beberapa cara. Yuzi berhenti. Tidak masalah apa yang Anda lakukan pada saya, tapi Anda seharusnya melibatkan si Cheng dalam hal itu sebagai balas dendam pada saya. Saya tahu Anda membenci saya bisa berhenti membuat Wheel of Time. Tapi tolong jadilah pria, biarkan si Cheng sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku mengganggu si Cheng lagi? Apa yang membuatmu penggemar berat si Cheng marah? Apa yang kamu inginkan dariku? Haruskah aku berlutut dan memohon padamu? Atau bagaimana kamu ingin menghinaku untuk meredakan amarahmu? Jadi menurutmu, aku seburuk itu ya? Jika memang begitu, mengapa kamu masih berbicara denganku? Aku tidak akan mendengarkan. Minggir. Mr. Zeng. Apa yang terjadi dengan roda waktu? Oke, aku mengerti. Yui. Apa yang harus aku lakukan? Seri Huixingku. Mereka dikembalikan oleh pembeli luar negeri. Dikembalikan? Bagaimana mungkin? Carry aku, bagaimana bisa dikembalikan? Apa yang salah? Minta asisten untuk membelikanku tiket pesawat. Aku akan pergi ke sana sendiri. Mereka pikir masalahnya sangat serius. Mereka akan datang ke sini untuk memeriksa produk. Ini tidak normal. Mereka pasti berpikir bahwa itu masalah serius. Baiklah. Kamu harus tetap berhubungan dengan klien. Hal yang paling penting adalah menenangkan mereka. Jangan carry tahu. Apa yang terjadi? Oke. Akhirnya kamu menghubungiku kembali. Maaf Yuyi. Ada sesuatu yang terjadi kemarin. Itu sebabnya aku melewatkan janji. Tapi aku sedang ditelepon sekarang. Datang ke sini dengan cepat. Tebus kembali sahammu. Kamu tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Tapi saudara, aku sedikit kekurangan dana sekarang. Beri aku 2 hari lagi untuk itu. Saudara, kita sudah membuat kesepakatan. Aku juga butuh uang di sini. Tanggal yang kita tulis di kertas. Sudah jatuh tempo. Aku tahu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Tolong. Sampai jumpa. Tuan Zheng, mengapa kamu begitu terburu-buru memanggil kami untuk datang ke sini? Aku punya pesan untukmu. Kita bisa melanjutkan lagi.
Pembuatan Wheel of Time. Apa? Kita bisa mulai bekerja lagi. Yuzhi mengklaimnya. Kemarin, Yuehi datang langsung padaku. Dia bilang bahwa kamu marah padanya. Jadi, semua hal tentang penghentian produksi. Aku memberitahunya semua. Hari ini pemberitahuan baru datang. Maksudmu? Dia tak tahu apa-apa tentang penghentian pembuatan Wheel of Time? Sama sekali tidak. Jadi, kamu telah menyalahkannya. Kalau dia tidak melakukannya, mengapa dia tak menjelaskan? Lihat. Kemarin aku pergi ke Ruihua. Aku melihat bahwa mereka sudah mencetak banyak sekali sampel selebaran tentang Wheel of Time. Lihat nama desainer. Yuehi. Dia selalu orang baik. Sepertinya, kita telah salah menilai dia sebelumnya. Desain kita. Sekarang pekerjaan telah dilanjutkan kembali. Kita harus cepat-cepat memulai. Kita harus bekerja lebih keras untuk mengganti waktu yang terbuang. Tidak masalah. Jam berapa sekarang? Kenapa para pekerja belum masuk kerja? Gao Jie, Apa yang kamu lakukan di sini? aku sengaja datang ke sini untuk mengungkapkan kekagumanku padamu. Gao Jie, kamu bermain dengan baik. Aku mengagumimu. Kamu tidak perlu bertele-tele. Tidakkah kamu lelah terus-menerus membuat komentar pedas? Kamu telah berusaha keras untuk menghasut ayahku, bukan? Itu urusannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu pikir dengan membawa ayah akan membuatku terluka? Ku beritahu kamu, bahkan jika ayah kembali padamu, aku tidak peduli. Apakah kamu peduli? Jika kamu benar-benar tidak peduli, apakah perlu berada di sini bersikap agresif? Sekarang kamu dan bibimu sedang bekerja sama. Kamu membuka diri terlebih dahulu untuk membuat Yuzhi lengah. Kemudian Mu Ziun kembali dengan orang lain. Bersama-sama mereka menganeksasi Ruihua. Dengan cara ini, posisi kepala desainer Ruihua menjadi milikmu, Gao Jie. Sekarang Ruihua berada di bawah kendali kamu dan bibimu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu kamu, Gao Jie, karir dan ayah, kamu bisa mengambil semuanya. Tapi Yuzhi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Ibu, kamu akan sembuh. Ini semua salahku. Menikahi seorang ular berbisa. Gao Jie, Bagaimana keadaan ketua? apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak disempat di sini. Silakan pergi. Aku hanya datang untuk melihat ketua. Tidak ada yang lain. Dia tidak butuh perhatianmu. Apa yang terjadi padanya? Semua karena bibimu. Sekarang segera keluar dari sini. Kamu. Saudara kita ada di rumah sakit. Aku tahu. Mengapa kamu masih melindunginya? Jangan lupa bahwa Mu Ziun adalah bibinya. Dia bebenya yang membawa Ruihua. Dan nenek masih belum sadar. Semua ini disebabkan oleh bebenya. Mengapa kamu masih melindunginya? Pergi. Pergi aku. Tenang, siapa keluarga Lin Sue? Yang mana keluarga Lin Sue? Aku. Pasien sudah sadar. Ibu. Ibu. Tetap di sini. Tuan Zheng. Aku sangat khawatir tentang kesehatan ketua. Oke, Gao Jie. Aku tahu bahwa kamu khawatir tentang ketua. Dan Yuzhi.
Tapi pikirkanlah. Museon, dia adalah bibimu. Kamu adalah keponakannya. Kamu belum menjelaskan. Hal-hal yang terjadi beberapa hari lalu, sekarang masalah besar terjadi lagi. Bagaimanapun, kamu tidak bisa lepas dari hubungan dengan dia. Ini salahku, Ibu. Aku tidak berguna. Aku yang melakukan ini ke perusahaan dan ke kamu. Beranilah. Bahkan jika kamu berlutut, sampai lantai terkikis. Lalu apa? Perusahaan. Bagaimana perusahaannya? Nenek, maafkan aku. Belakangan ini, aku sudah membantumu menyelidiki Gaojia. Tapi mereka tidak terlihat merencanakan ini sebelumnya. Aku khawatir kita telah salah paham padanya. Apa maksudmu? Biasanya, Gao Jie berusaha keras mendekatimu untuk membantu Museum setelah menipu saham Ruihua, Mirka Seahers No. 1, untuk merayakan. Tapi menurut yang dikatakan Chen Pinshen, sejak malam itu, Gao Jie telah menolak berbagai rencana Museum. Dia pindah ke rumah yang sangat biasa dengan ibunya. Gao Jie mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Gao Jie. Apakah aku benar-benar telah salah menuduhmu? Roda waktu meraih kesuksesan besar di pertunjukan New York. Selamat. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih atas apresiasinya, Pak Lei. Ada Janji. Dengan beberapa master di industri perhiasan. Jadi saya harus pergi sekarang. Terima kasih. Semoga yang terbaik untukmu. Oke, sampai jumpa. Tidak pernah terpikir kita bisa melakukannya. Ya, meski ada banyak lika-liku, tapi saya tidak menyangka hasilnya sebaik ini. Mari kita rayakan. Kamu sudah tahu. Kita akan baik-baik saja. Kamu bahkan sudah menyiapkan anggur untuk kita untuk merayakan. Bersulang. Gao Jie. Saya sudah menyukaimu. Sejak lama. Saya hanya tahu saat itu, kamu tidak ingin terlibat dalam suatu hubungan. Karena masalah keluargamu. Jadi saya tidak pernah mengambil langkah itu. Kemudian, kamu bertemu Yushi.
dan memulai hubungan dengannya. Sejujurnya, saya merasa sangat sedih. Pikiran menghantui malam. Tapi saya juga bahagia untukmu. Karena saya pikir, kamu sudah menemukan bahagiamu sendiri. Saya hanya tidak menyangka, Yuzhi akan menyakitimu begitu parah. Saya sedih. Saya ingin memberikan rumah dan membuatmu bahagia seumur hidupmu. Si Cheng, kamu adalah orang yang luar biasa dan pria yang sangat baik. Kamu layak mendapatkan cinta terbaik. Tapi, itu seharusnya bukan saya. Seharusnya seorang gadis yang lebih baik dari saya. Dan saya tidak sedang dalam suasana hati untuk memulai sebuah hubungan. Maaf. Gao Jie. Memberi saya kesempatan. Itu berarti memberi diri Anda sendiri kesempatan. Anda perlu memulai hidup baru. Hidup Anda seharusnya bahagia, bukan menyakitkan. Gao Jie. Saya ingin berbicara dengan Anda. Apa yang ingin Anda katakan kepada saya di sini? Saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda membantu MU Ziun atau tidak untuk menjebak Rui Hua? Saya sudah menjelaskan, tapi Anda hanya sangat yakin tentang ini. Anda tidak percaya. Mengapa Anda bertanya pada saya? Gao Jie. Ketika saya bertemu Anda, saya memilih untuk percaya Anda sepenuhnya. Dan sekarang, dan masa depan, saya ingin percaya Anda. Jadi bisakah Anda memberitahu saya, apa yang terjadi antara Anda dan Miu Ziun? Jujur saja Yuzi, kepercayaan Anda telah hilang. Seperti cincin kita. Hal-hal yang hilang tidak bisa ditemukan kembali. Jadi, hari ini tidak peduli seberapa yakin saya bagi Anda itu tidak pasti. Saya Tidak peduli apakah menghadiri acara bibi saya, hubungan darah antara kita tidak bisa diubah. Dan ini, Anda tidak bisa melupakannya selamanya. Jadi, kenapa kita harus saling menyentuh dan saling menyakiti? Tapi aku Kepercayaanmu padaku telah hilang. Seperti cincin kita. Hal-hal yang hilang tidak bisa kita dapatkan kembali.